Kita akan lihat bersama, saudaraku, pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8, sama-sama kita baca ayat-ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Saudara, kita melihat, saudara, dalam pasal yang keempat masuk dalam nasihat yang sahabat-sahabat Ayub ini sampaikan. Ya, ada beberapa sahabat Ayub, saudara, yang kemudian hadir menemani Ayub di tengah-tengah penderitaan, saudaraku. Tetapi kemudian kita akan melihat bagaimana respon, bagaimana sikap daripada sahabat-sahabat Ayub melihat tentang penderitaan Ayub. Dan salah satunya kalau kita melihat, yang pertama dari sahabat Ayub adalah Elifas, saudaraku. Dan apa yang disampaikan oleh Elifas kepada Ayub, dia berkata begini, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Nasihat ini benar dalam konteks yang konteks tertentu. Nasihat ini benar bahwa Alkitab juga berkata bahwa orang yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Tetapi dalam hal ini, saudaraku, kita harus melihat bahwa tidak semua permasalahan hidup, tidak semua penderitaan hidup itu akibat dari sebuah kesalahan. Tidak semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, gereja dulu menganggap bahwa penderitaan itu adalah akibat daripada dosa. Ya, sakit itu akibat daripada dosa, dan selalu dikaitkan dengan dosa, dikaitkan dengan iblis. Tetapi saudara, kita harus melihat bahwa secara utuh Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa banyak hal, ada beberapa hal yang lain lagi yang seringkali jadi penyebab daripada mengapa saudara alami yang namanya penderitaan hidup. Mengapa saudara mengalami yang namanya pergumulan dalam hidup. Benar, saudaraku, dalam konteks tertentu ada orang-orang yang mengalami masalah karena taburannya nggak bagus, susah, dia hidupnya menderita, karena memang taburannya nggak bagus. Makanya benar juga kalau kita harus memperhatikan apa yang kita tabur dalam hidup ini. Ada amin, saudara, ya. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Kita harus memperhatikan, jangan-jangan kita sedang menabur yang tidak baik. Jangan-jangan kita sedang menabur yang nggak bagus, saudara, karena nanti kita akan menuai juga yang tidak bagus, yang tidak baik. Tetapi sekali lagi, saudara, dalam konteks ini, saudaraku, tidak melulu bahwa apa yang dialami oleh saya dan saudara, penderitaan, kesusahan hidup, itu akibat dari sebuah kesalahan. Karena kita juga harus melihat bahwa di dalamnya juga kita harus belajar bahwa di dalamnya juga seringkali kita alami yang namanya kesusahan, penderitaan hidup karena Tuhan sedang bekerja, berkarya dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudaraku. Tangan Tuhan lagi memproses hidup saya. Tangan Tuhan lagi membentuk hidup saya. Tangan Tuhan lagi menggarap hidup saya. Tangan Tuhan lagi berkarya dalam hidup saya. Pernahkah kita juga berpikir hal yang seperti itu? Bahwa ketika kita menghadapi, ada orang-orang yang kemudian jadi bingung, ada orang-orang yang kemudian jadi putus asa, jadi kecewa. Kenapa? Karena dia bilang begini, saya lagi setia sama Tuhan kok, tapi Tuhan lagi bilang, kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Saya lagi sungguh-sungguh, lagi belajar cinta sama Tuhan. Saya lagi belajar melayani, saya lagi belajar bersekutu, punya saat teduh sekarang. Dulu saya enggak. Tapi sekarang saya lagi belajar. Tapi kenapa di saat-saat seperti ini malah kayaknya masalah bertubi-tubi gitu. Ada aja ya tantangan yang saya harus hadapi. Nah, ini saudara, makanya firman Tuhan itu menjadi suluh buat jalan-jalan kita. Bisa bilang amin, saudaraku, ya. Menjadi suluh. Jadi kita nggak gelap gitu. Kita tidak melihat kehidupan ini dengan kacamata kita. Kita tidak melihat
kehidupan ini dengan hikmat kita, karena seringkali salah, saudara, seringkali keliru pendapat kita, anggapan kita itu banyak kelirunya. Apalagi ketika kita menyikapi tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup saya, atau mungkin apa yang sedang terjadi dalam hidup seseorang di sekitar kita. Kita seringkali gampang menilai sesuatu, menjudge sesuatu. Oke lah, kita tidak usah bicara tentang orang lain, tapi kita bicara tentang diri kita. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Mungkin saudara sedang menghadapi yang namanya pergumulan hidup, tantangan hidup. Benar, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita mengecek. Benar adalah sikap yang paling tepat ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan hidup, kesusahan, kegagalan kah, tantangan kah, saudara. Ya, kita harus cek hidup kita. Apa? Ada salah kita kah? Ada perbuatan kita yang membuat hal ini terjadi kah? Benar, saudara. Tapi kemudian kita juga harus bertanya, adakah sesuatu yang Tuhan sedang buat dalam hidup saya? Karena untuk kasus Ayub, bukan karena sebuah kesalahan, bukan karena sebuah dosa, bukan karena sesuatu yang sudah Ayub tabur yang salah, bukan. Dan sekarang Ayub menuai penderitaan, bukan. Tapi itu yang kita lihat, bagaimana Allah sedang bekerja dalam hidup Ayub. Allah sedang menguji Ayub. Allah sedang membentuk Ayub untuk menjadi satu pribadi yang lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi, untuk sebuah rencana Tuhan yang agung yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Ayub. Dan seringkali Allah juga buat seperti itu dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Kehidupan kita diproses dulu, kehidupan kita dibentuk dulu. Kenapa? Karena memang orang-orang yang dipakai itu adalah orang-orang yang siap. Ada amin, saudaraku. Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tough gitu, orang-orang yang struggle, orang-orang yang nggak cuman karena angin sedikit langsung masuk angin, langsung kerokan, saudara. Bukan yang seperti itu. Bukan cuman karena masalah-masalah yang sepele, udah puyengnya berminggu-minggu. Tapi orang-orang yang ngadepin badai dan dia tetap berdiri tengah-tengah badai. Ada amin, saudaraku. Ketika menghadapi goncangan hidup, dia tidak tergoncang, dia tetap bertahan. Dia tergoncang, tapi dia tidak jatuh. Dia tidak mudah dijatuhkan oleh goncangan-goncangan itu. Dan untuk jadi satu pribadi yang seperti itu butuh proses. Tahukah saudara, orang-orang hebat yang saudara lihat dalam pertandingan-pertandingan, mereka melewati yang namanya masa-masa, waktu-waktu di mana itu latihan-latihan yang berat, saudara. Ya. Saya lihat orang pasukan katak tuh, saudara. Pasukan katak itu mereka bisa, itu yang namanya nyebrang, berenang, Selat Sunda itu lewat aja. Sudah tahu latihannya, itu dimasukin di kolam renang, sudah diikat tangan sama kakinya, disuruh berenang. Tangan sama kakinya diikat, saudara, sampai nggak bisa bergerak. Latihannya latihan yang berat. Untuk jadi orang yang hebat, latihannya bukan latihan yang kacangan. Dan seringkali Tuhan buat itu dalam hidup saya dan saudara. Berapa banyak kali Tuhan kerjakan itu dalam hidup saya dan saudara, supaya kita jadi satu pribadi yang kuat. Ada amin, saudaraku. Itu pasukan katak itu seperti itu, sudah diikat, kadang-kadang dibebanin sama sesuatu, sampai jadi memang tangguh gitu. Jadi satu pribadi yang tangguh. Cuman kalau ngadepin yang namanya lautan aja, dia bisa bertahan, dia bisa lewatin. Kita mau jadi satu pribadi yang tangguh, tapi latihan yang seperti itunya, proses seperti ini kita nggak mau, kita tolakin terus. Bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya dan saudara. Bahwa Tuhan punya sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Dia kalau lagi buat sama kita, dia bukan lagi ngisengin kita. Dia bukan lagi nggak punya waktu, lagi kosong, lagi nyantai, lalu kemudian ngisengin saya. Enggak. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang sempurna. Ada amin, saudaraku. Bukan rancangan yang asal-asalan. Saya seringkali bilang begini, saudara, saya suka lukisan. Seorang pelukis, saudara, seorang pelukis, dia nggak akan pegang kuas, dia nggak akan pegang berhadapan sama kanvas kalau dia belum punya ide.
Dia suruh ngelukis, nggak mau dia, nggak mau. Makanya saya pernah bilang, saya pernah cerita ada satu pelukis besar, saudaraku, ya, yang namanya Jaihan. Ada orang kaya bawa tas, saudara, bawa tas berapa miliar, diantar sama satu orang fotografi terkenal di Indonesia. Pengen beli, pengen borong lukisan. Waktu ketemu sama Pak Jaihan ini, dia bilang begini, Pak Jaihan, tolong keluarin lukisan-lukisan yang terbaik ya Pak Jaihan. Ini marah Jaihan. Jaihan marah, dia bilang begini, keluar kamu. Dia bilang begini, kenapa? Semua lukisan saya itu hasil karya saya yang terbaik. Dan saya mau bilang begini, semua karyanya Tuhan dalam hidup kita itu yang terbaik. Ada amin, saudara. Nggak asal-asalan. Karena itu yang saya katakan, pelukis itu, saudara, maestro itu, dia kalau dia nggak mungkin dia berhadapan sama ini lalu kemudian cara coret, cara tanpa ide, nggak ada. Artinya begini, kalau tangan Tuhan sudah nempel di hidup kita, itu artinya Tuhan lagi mau buat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Bukan asal-asalan. Beda, memang ada pelukis-pelukis yang itu cuman niru, plagiat gitu. Tapi seorang seniman yang asli adalah dia harus punya ide dulu, dia harus tangkap dulu sesuatu, ada sesuatu dulu yang muncul gitu, saudara. Bukan tidak ada ide. Dia nggak mau, sekali lagi dia nggak mau pegang kuas, dia nggak mau pegang berhadapan sama kanvas. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau dia lagi nempel di hidup saya, tangannya lagi mau bergerak, lagi mau berkarya, memang menyakitkan. Memang kadang-kala susah untuk dimengerti. Cara coret cuman bikin kotor, iya kan? Coret cuman bikin kotor, gak jelas gitu. Tapi ada waktunya kita akan melihat waktunya Tuhan indah dalam hidup saya dan saudara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, benar ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan, kita menghadapi yang namanya kegagalan, kita menghadapi yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita berdiam diri. Kita bertanya, ada apa? Adakah ini sebuah kesalahan saya? Itu orang hebat seperti itu. Daud pernah berdoa seperti ini, ujilah aku, cobalah aku, selidiki hatiku dan batin. Tapi kalau saudara menemukan, bukan membenarkan diri, tapi menemukan bahwa, oh enggak, ternyata kayaknya tangan Tuhan nih lagi kerja dalam hidup saya. Tangan Tuhan lagi membentuk saya. Seperti Yeremia katakan, seperti penjunan dengan tanah liat. Ya, penjunan dengan tanah liat sama, saudaraku. Dia harus punya ide dulu. Tapi harus ada proses dulu untuk menjadikan sebuah dari seonggok tanah liat ini jadi sebuah mahakarya yang indah. Ada sebuah proses dulu, ada satu hal-hal yang dilakukan dulu sama si penjunan, saudara. Hidup kita bukan sulap, ya, yang kemudian jadi. Makanya saya seringkali diingatkan saudaraku, dan saya sampaikan ini sama jemaat Tuhan, bahwa Tuhan bilang sama waktu di kitab Kejadian, waktu Tuhan mau menciptakan manusia, mari kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, maka tidak ada dua kata itu yang muncul, cuma satu kata yang muncul, segambar. Serupanya apa? Serupanya ternyata tidak terjadi ketika manusia itu lahir. Tidak terjadi ketika manusia itu muncul di muka bumi. Terjadinya kapan? Waktu manusia itu melewati proses kehidupan. Ditempa, dihajar. Disitulah kemudian pembentukan menjadi serupa dengan Allah itu. Karena menjadi serupa dengan Allah itu nggak muncul ketika saya sekolah teologi, ya. Nggak muncul ketika saya dapat gelar pendeta muda, pendeta penuh, pendeta tua, pendeta apa. Nggak muncul.
Tapi itu munculnya pada waktu apa? Pada waktu proses kehidupan itu terjadi. Ketika kita membiarkan tangan Tuhan memproses kehidupan kita. Kekristenan itu nggak gampang, saudara. Tidak seperti yang saudara bayangkan. Ada banyak orang bilang, gampang. Saya tidak mempersulit kekristenan. Bahwa di dalam kekristenan itu ada anugerah yang besar. Ada amin, saudara. Kalau kita bisa berubah juga karena anugerah itu ada menyertai kita. Tapi satu hal yang kita izinkan, membiarkan Tuhan dengan caranya, dengan prosesnya, dengan waktunya membentuk kehidupan kita menjadi satu pribadi yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Tolong kita ya saudara, supaya firman ini boleh memberkati setiap kita, sehingga ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan hidup, tantangan di dalam rumah tangga kah, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan kah, kita belajar mengerti tentang apa yang Tuhan lagi buat dalam hidup kita. Kita tidak selalu menyempitkan gitu, bahwa ada salah, ada dosa. Waktu kita melihat orang-orang juga tidak masuk dalam penderitaan, kita juga nggak cuma bilang, wah itu lagi dihukum Tuhan. Bahwa dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan bahkan saya mau bilang begini, bahkan di dalam setiap hukuman-hukuman Tuhan juga, ketika pun Tuhan menghukum kita karena sebuah kesalahan, di dalamnya ada kasih anugerah Tuhan. Ada amin saudara. Di dalamnya ada kasih anugerah Tuhan. Ketika Tuhan hukum saudara Yehuda, di situ juga ada kasih anugerah Tuhan yang sedang memproses mereka. Jadi satu pribadi yang berubah ketika mereka dibuang ke Babel. Disitulah kemudian proses itu saudara. Proses itu dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Supaya mereka jadi satu pribadi yang tadinya meninggalkan Tuhan, yang tadinya menyembah kepada berhala, dirontokkan gitu. Lewat apa? Lewat sebuah penderitaan hidup. Dan seringkali, saudaraku, lewat hal-hal seperti ini, Tuhan lagi merontokkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Dan tolong kita, saudara. Bagian pertama ini, kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua, saudaraku, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ayat 17 sampai 19. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegar. Saudara, bahwa setiap nasihat itu harus kita cermati baik-baik. Bahwa setiap nasihat apapun dari siapapun harus kita cermati lagi. Makanya seringkali saya sampaikan bahwa kalau sudah dengarkan firman, apakah itu dari saya, maka sudah harus lihat lagi, sudah lihat lagi dengan seksama, sudah periksa lagi dengan seksama. Karena buat saya, Bapak Saudara, buat saya, apa yang disampaikan oleh Elifas, saudara, yang mengatakan mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah, mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat, lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasar dalam debu, yang mati terpijat seperti gegar. Saya kurang cocok dengan nasihat ini. Ini mengeneralisasikan gitu. Jadi betul, saudara, ada malaikat Tuhan yang kemudian memberontak kepada Tuhan. Betul. Tapi kan nggak bisa digeneralisasi, nggak bisa disamaratakan. Yang katanya nggak ada manusia yang benar. Betul, saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita dibenarkan, saudaraku. Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Buat saya, Bapak Saudara, ya, kalimat ini nggak tepat gitu. Seperti orang yang
seorang yang penuh dengan kekecewaan, lalu kemudian menasehati seseorang. Itulah sebabnya saya mau bilang bahwa hati-hati saudaraku, hati-hati dengan nasihat yang saudara dengar. Harus dipilah-pilih lagi. Harus dicermati lagi. Apakah itu dari saya? Ya, firman yang disampaikan harus dicermati lagi. Jangan telan bulat-bulat tuh saudara. Tahu bulat aja juga kan digigit dulu saudara, nggak langsung ditelan kan. Mesti digigit dulu, mesti dikunyah dulu, bukan langsung ditelan. Firman saudaraku, maaf nih saudara, karena ini akan berpengaruh sama cara berpikir kita. Itu akan mempengaruhi setiap tindakan-tindakan kita. Itu akan mempengaruhi apa saudaraku? Ya, perilaku kehidupan kita. Ada banyak orang yang kalau sudah cocok sama seseorang, maka kayaknya semuanya. Bahwa kami hamba-hamba Tuhan tetap manusia, yang ada kadangkala lengah, kadangkala lupa, kadangkala salah. Ini yang harusnya saudara, kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang tidak menelan firman itu bulat-bulat, tetapi makanya ada kata merenungkan. Kata merenungkan itu di situ ada juga unsur kehati-hatian menurut saya. Ada unsur kehati-hatian. Ada unsur cross check-nya. Maksud saya bukan firman Tuhannya ya saudara, tetapi waktu itu disampaikan sama seseorang, maka itu harus ada cross check-nya. Kalau firman Tuhannya sih iya dan amin 100%, saudara. Tapi ketika ini disampaikan, seringkali ini diartikan dengan arti yang benar, tapi juga kadangkala saya mengartikan itu dengan arti yang dari sudut pandang saya gitu. Sehingga ada banyak orang-orang yang kemudian pada akhirnya saudaraku dilemahkan, disesatkan, dialihkan jalannya. Hati-hati Bapak Saudara. Saya mau supaya setiap kita, semakin kita dewasa dalam iman, orang yang semakin dewasa, maka dia akan semakin berhati-hati, bukan? Dia akan semakin banyak pertimbangannya, bukan seperti anak-anak yang kalau dia suka dia ambil, kalau dia suka dia kejar, kalau dia suka dia makan, sudah. Tetapi orang dewasa lalu kemudian mulai bisa lebih memilah-milih. Betul dia suka, tetapi perlukah dia makan? Perlukah dia beli? Perlukah dia ambil? Karena firman Tuhan sendiri sudah mengingatkan sama kita bahwa akan ada penyesatan di akhir zaman ini. Akan ada penyesatan yang luar biasa. Penyesatan di akhir zaman ini, saudara, kekuatan yang menghancurkan orang percaya bukan cuma tentang dosa loh. Bukan cuma tentang dosa, orang dihancurkan, orang dijatuhkan. Tapi apa kekuatan yang lain, saudaraku? Bahkan kalau saudara melihat dalam kitab Wahyu, ada kuda putih, ada kuda apa itu. Kuda putih yang pertama itu menurut saya, ya ini berbeda-beda lagi penafsiran. Tapi menurut saya ini bicara tentang kekuatan jahat, kekuatan kekuatan kepalsuan gitu. Kekuatan kepalsuan yang bergerak begitu dahsyat, yang digambarkan seperti kuda. Kuda itu bicara tentang kekuatan. Dan Alkitab juga di beberapa kitab selalu mengingatkan bahwa ada banyak penyesatan, hati-hati dengan penyesatan. Bahkan untuk kami hamba-hamba Tuhan, kami juga harus berhati-hati dengan penyesatan yang kadangkala itu bekerjanya terlebih dahulu bekerjanya di antara kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena kalau kami yang menyesatkan, maka dampaknya hebat, dampaknya masif.
Kalau saya yang sudah disesatkan dulu, nanti dampaknya masif, saudara. Saya akan bawa banyak orang untuk disesatkan. Ini yang harus kita hati-hati. Kekuatan ini kekuatan yang luar biasa. Orang kadang-kadang takut sama dosa, berhati-hati sama dosa. Aduh, enggak boleh. Tapi apa? Jebakan yang lain iblis buat. Lewat apa? Lewat penyesatan. Disesatkan nih orang. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus mengerti firman Tuhan dengan baik. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita dituntun gitu, saudara. Supaya kita diarahkan dari kebenaran kepada kebenaran. Ya, supaya iman kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Amin, saudara, ya. Semakin kuat di dalam Tuhan. Itulah kenapa saya mendorong saudara untuk ayo setia dalam ibadah. Bukan cuma tentang hadirnya, bukan untuk memperbanyak, memenuhi bangku-bangku yang kosong, enggak. Tapi bagaimana saya rindu supaya setiap jemaat ini memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Menjadi Kristen-Kristen yang dewasa, menjadi Kristen-Kristen yang kuat gitu. Karena maaf nih saudara, ketika saudara menghadapi masalah, engkau sendirian. Nggak ada orang yang dampingi saudara. Ketika engkau menghadapi masalah, pergumulan, engkau sendirian. Itu sebabnya tiap-tiap kita harus menjadi satu pribadi yang kuat. Ada amin, saudaraku. Satu pribadi yang kokoh gitu. Bukan satu pribadi yang lemah, bukan satu pribadi yang waktu menghadapi masalah lu pelangap-pelongo. Nggak ngerti apa yang harus dibuat. Mesti nelponin, mesti nanya sama pendeta, mesti sharing, konseling. Berjam-jam konseling, berjam-jam. Lalu saudara jadi orang yang satu pribadi yang aduh itunya sama pendeta gitu, ngegantungnya sama pendeta. Nanti apa-apa doain ya Pak Gem. Lalu si pendetanya lagi bangga gitu, kalau digitu itu bangga. Oh iya, iya Ira mau belum bisa apa-apa langkah kita, bangga. Saya jadi hamba Tuhan yang gagal kalau saudara bergantung sama hamba Tuhan. Kalau saudara bergantung sama saya jadi hamba Tuhan yang gagal. Saudara harus bergantung sama Tuhan. Ada apa yang saudara? Saudara harus nempelnya sama Tuhan. Saudara harus bergelantungannya itu sama Tuhan. Saudara harus nempelnya sama Tuhan. Karena Yohanes pasal 15 juga mengajar kita tentang hal itu. Nempelnya sama Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau nempel sama Tuhan, satu pribadi yang hebat itu, saudara, maka hikmat itu akan mengalir. Ada amin, saudaraku. Apa yang engkau kerjakan, apa yang harus engkau buat, apa yang engkau harus lakukan, saudaraku, engkau di tengah-tengah ketidakmengertian. Tapi saya percaya, saya mengalami itu. Banyak hal yang saya nggak ngerti, apa yang saya harus buat, apa yang saya harus kerjakan. Tapi hikmat itu datang. Dan saya mau sudah alami seperti itu. Bagaimana di tengah-tengah ketidakmampuan, sudah di tengah-tengah ketidakmengertian, sudah, tapi tiba-tiba seperti ada hikmat Tuhan yang mengalir. Ada tuntunan Tuhan tuh saudara. Dalam setiap masalah pergumulan saudara, di tengah-tengah saudara nggak ngerti apa-apa, keder. Tapi ada hikmat Tuhan yang muncul, hadir. Nah itu tuh saudara. Kenapa? Karena engkau nempel sama pribadi Tuhan. Ada amin saudaraku. Engkau nempel. Tuhan yang kemudian mengarahkan langkahmu, Tuhan yang akan mengarahkan jalan-jalanmu, Tuhan yang akan mengarahkan apa yang harus saudara buat, apa yang saudara harus kerjakan dalam hidup ini. Bukan jadi orang yang bodoh yang bergantungnya sama manusia, yang berharapnya sama manusia. Yang butuh nasihat, terus sharing lagi, konseling lagi.
Untungnya saya bukan orang yang suka konselingin orang, saudara. Untungnya juga puji Tuhannya saudara ngerti, saudara. Ya. Saya paling nggak betah kalau ngobrol lama-lama tuh, saudara. 10 menit, 15 menit tuh nggak betah. Doain baik udah, ya, nanti Tuhan kasih hikmat gitu. Ya. Karena saya percaya, saudaraku, ya, selanjutnya dalam hidup ini adalah tuntunan Tuhan yang sangat berdampak dalam hidup saya dan saudara. Tuntunan Tuhan yang akan diberikan kepada kita waktu kita waktu kita ngadapin persoalan hidup, waktu kita nggak ngerti mesti buat apa, tapi waktu kita berdoa ada jalan keluarnya. Ada amin, saudara? Ya. Ada jalan keluarnya. Kita tahu, oh iya mesti buat begini, oh iya mesti buat begini. Kita tidak mengandalkan sama seseorang, kita tidak berharap sama seseorang, kita tidak menggelantungkan diri sama seseorang. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, supaya firman ini boleh menguatkan setiap kita, membawa kita terus pada langkah-langkah, membawa kita pada kedewasaan yang penuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin melekat sama Tuhan, kita semakin hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita semakin kokoh di dalam Tuhan, kita semakin tahu bahwa hidup kita hanya karena Tuhan. Ada amin, saudaraku. Hidup kita hanya karena Tuhan, hidup kita terjadinya karena kemurahan Tuhan, hidup kita cuman karena tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Benar, gereja jadi tempat di mana saudara diwadahi gitu, dibimbing. Betul, saya sebagai gembala, betul. Tetapi saya harus bawa saudara untuk hidup mengenal Tuhan. Ini bukan bicara tentang pendapat loh, saudara. Maaf, ini bukan bicara tentang pendapat. Oh, ini pendapat saya. Dalam hal ini bukan pendapat saya. Ini bicara tentang firman. Ada di mana saya harus sampaikan bahwa ini adalah pendapat saya. Tapi kalau bicara tentang bagaimana jemaat harus melekat sama Tuhan, itu bukan pendapat saya. Harus dibawa bukan kepada saya tapi kepada Tuhan, itu bukan pendapat saya. Itu firman yang ajarkan sama kita. Bahwa hidup saudara harus terarahnya sama Tuhan. Ada amin, saudaraku. Gereja hanya sebagai wadah, sarana. Komsel saudara hanya sebagai sebuah sarana, wadah untuk saudara beribadah. Tapi jangan jadikan gereja segalanya. Satu saat gereja akan nggak ada. Ya, kalau kita lihat tentang nubuatan akhir zaman, satu saat mungkin gereja sudah tidak ada lagi. Secara fisik gereja tidak ada lagi. Dan kalau sampai gereja tidak ada, bagaimana? Kemarin, saudaraku, itulah ujian buat kekristenan kita, iman kita. Bagaimana gereja tidak ada? Iya kan, saudara? Gereja tidak ada, ibadah tidak ada. Dan saya melihat begini, ada banyak orang Kristen yang nggak siap. Kenapa? Karena waktu gereja nggak ada, ibadah nggak ada. Ibadah sih lewat online, tapi dengan sikap yang sembarangan, dengan sikap yang asal-asalan. Ambil peluk bantal, durung adus, kopi, pisang goreng. Maaf, saudara. Kopi, pisang goreng, bari terus difoto, diupload di Facebook. Bari perjamuan sucinya tuh, saudara. Ada perjamuan suci di foto, tapi ada beberapa foto bari bantal, bari durung aduse, bari ngodasteran. Maaf, itu menunjukkan kita nggak siap. Kalau sampai satu saat gereja tidak ada, iman kita akan gelundung-gelundungan. Iman kita akan hancur. Kenapa? Karena nggak ada bimbingan gitu. Kita belum bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Bagaimana kita harus bersikap, beribadah. Karena kalau sampai gereja tidak ada, sudah online, ya akan seperti itu. Mending sekarang ada online. Dulu kita nggak ngerti ada online-onlinean. Ibadah streaming, kita nggak ngerti sudah. Dan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, supaya akhirnya dengan pertumbuhan iman kita, kedewasaan kita,
sikap kita juga berubah. Ada amin saudara ya. Sikap kita berubah dalam kita beribadah. Sikap kita berubah. Ada sebuah sikap penghormatan sama Tuhan. Bukan sama si pendetanya, tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang hadir tengah-tengah kita. Ada amin saudaraku. Ada Tuhan yang hadir melihat, menilai apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan saudara.